Datuk Ri Bandang, tokoh penyebar Islam di Indonesia Timur. Ulama dari Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Kutai dan Goa Talo adalah Datuk Ri Bandang. Sosok yang memiliki nama asli Abdul Makmur ini lahir di Koto Tengah, Minangkabau pada abad ke-16. Abdul Makmur alias Hatib Tunggal kemudian dikenal sebagai satu dari 3 ulama yang berjasa melakukan penyebaran agama Islam di Kepulauan Sulawesi. Sejak akhir abad ke-16, ia juga aktif berdakwah dan mengislamkan kerajaan-kerajaan di wilayah timur Indonesia, seperti di Kutai dan Kerajaan Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebelum menjadi tokoh sentral dalam pengislaman beberapa daerah di Indonesia Timur, Datuk Ri Bandang adalah santri Sunan Giri. Bersama 2 ulama lainnya yakni Datuk Sulaiman dan Datuk Ri Tiro, Datuk Ri Bandang meninggalkan Minangkabau menuju Riau, kemudian menyeberang ke Johor. Di Riau mereka belajar mengenai budaya masyarakat Sulawesi Selatan dari para pelaut Bugis Makassar. Selanjutnya Datuk Ri Bandang singgah dan berguru kepada Wali Songo, khususnya Sunan Giri di Tanah Jawa. Hal ini tercatat dalam Panambu Lombok, yang juga didukung oleh keterangan dalam Lontara Wajo, bahwa Datuk Ri Bandang adalah jejaring Sunan Giri yang menyebarkan Islam di Tanah Makassar. Bahkan di dalam Babat Lombok disebutkan bahwa Datuk Ri Bandang mempunyai hubungan kerabat dengan Sunan Giri. Kraft dan Pijet juga menuliskan bahwa Datuk Ri Bandang mempunyai hubungan kerabat dengan dinasti Giri, mungkin karena perkawinan. Terdapat perbedaan pendapat terkait datangnya Datuk Ri Bandang di Sulawesi. Sebagian berargumen bahwa kedatangannya adalah atas permintaan komunitas Melayu di Somba Opu kepada Ratu Aceh. Sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa Datuk Ri Bandang datang ke Sulawesi karena diutus oleh Sunan Giri. Terlepas dari perbedaan tersebut, Datuk Ri Bandang diyakini pertama kali tiba di kota Makassar bersama 2 ulama lainnya pada penghujung abad ke-16 atau awal abad ke-17. Kala itu penganut Islam memang telah ada di Sulawesi Selatan akibat kedatangan para pedagang Muslim. Tetapi mereka juga tengah bersaing dengan umat Kristen untuk memperoleh pengaruh di lingkungan istana kerajaan Goa, Supa, dan Siang. Pada awalnya ketiga ulama berdakwah di Luwu yang dianggap sebagai kerajaan tertua dan berpengaruh di Sulawesi Selatan. Dari Luwu ketiga ulama itu menyebar ke titik yang berbeda, didasarkan keahlian ilmu agama dan metode penyebaran Islam mereka yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Datuk Ri Bandang yang kompeten di bidang ilmu fikih kemudian pergi ke daerah-daerah Makassar dan Bugis, khususnya Kerajaan Goa Talo. Hal ini karena warga di wilayah tersebut masih gemar berjudi, sabung ayam, mabuk-mabukan, berzina dan gemar membungakan uang atau rentenir. Hasilnya dakwah Datuk Ri Bandang berhasil mengajak Raja Goa Talo memeluk Islam pada tahun 1605 Masehi. Kala itu, Raja Satu Malingkang Daeng Manyon Ri Karaing Karangka mengucap 2 kalimat syahadat sebagai bukti komitmennya terhadap Islam. Pasca memeluk Islam, Raja mengganti namanya menjadi Sultan Alauddin I dan Islam secara resmi menjadi agama kerajaan pada tahun 1607 Masehi. Untuk kepentingan dakwah, Datuk Ri Bandang memohon kepada Sultan agar dibangunkan masjid di Kaluku Bodoa. Setelah kerajaan Goa Talo resmi memeluk Islam, Sultannya kemudian mengirim seruan kepada raja-raja di Sulawesi Selatan agar menerima Islam. Menurut Risalah Kutai, Datuk Ri Bandang pernah datang ke Makassar pada penghujung abad ke-16. Karena suatu sebab yang tidak diketahui, ia sempat mengalihkan perjalanannya ke Kutai bersama dengan Tuan Tunggang Parangan. Keduanya berhasil meyakinkan Raja Mahkota dari Kutai yang awalnya memeluk Hindu untuk masuk Islam. Setelah itu, Datuk Ri Bandang kembali ke Makassar, sementara Tuan Tunggang Parangan tetap di Kutai. Datuk Ri Bandang menyiarkan Islam dengan cara damai, serta mengadopsi budaya dan kearifan lokal setempat. Hasilnya pun dibuktikan oleh jejak sejarah, bahwa mulai rakyat jelata hingga raja, semakin banyak yang rela meninggalkan kepercayaan nenek moyangnya dan memeluk Islam. Ia diakui telah berjasa dalam penyebaran Islam di Kepulauan Sulawesi, Kutai, dan Bima. Jasanya ditulis dengan jelas oleh berbagai sumber lokal di berbagai daerah yang diislamkannya. Sekembalinya dari Kutai, Datuk Ri Bandang menetap di Sulawesi hingga akhir hayatnya.
Sepeninggalannya, Islam menyebar pesat hingga menjadi agama mayoritas di Sulawesi, terutama bagian selatan. Kini makam Datuk Ribandang di Makassar ramai dikunjungi peziarah yang memberi penghormatan atas perjuangannya menyiarkan Islam.